Oke, sekarang kita lihat untuk latihan soal nomor 9. Misalkan saya punya harga mutlak dari X ditambah 1 kuadrat lebih besar sama dengan 1 dikurangi X gitu ya. Maka kita akan mendapatkan solusinya seperti apa gitu. Nah, dari sini kita bisa menggunakan sifat dari harga mutlak yang berikut ya. Bahwa ya, harga mutlak X itu akan sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, kalau sekarang kita punya di dalam harga mutlak itu adalah X ditambah 1 kuadrat gitu ya. Berarti akan menjadi siapa? Akar dari X ditambah 1 kuadrat ya, kita kuadratkan kan gitu. Lebih besar sama dengan 1 dikurangi 2. Nah, kuadrat bagian yang ini merupakan dari definisi. Ketika dari definisi diturunkan menjadi suatu sifat-sifat harga mutlak kan gitu. Nah, salah satu sifat harga mutlak kan ini ya, bahwa harga mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Sedangkan kuadrat yang ini dari mana? Dari soalnya. Kenapa? X ditambah 1 kuadrat. Kemudian kita akan melihat bahwa gitu ya, bagian yang ada di sini, kalau ini kuadrat gitu ya, kuadrat dengan akar berarti kan hilang ya. Kuadrat dengan akar itu kan berarti hilang kan. Nah, dikarenakan hilang gitu ya, maka kita akan punya siapa? Nah, X ditambah 1 gitu ya, kuadrat. Kalau kita kuadratkan, maka akar dengan kuadratnya hilang, tinggal siapa? X ditambah 1 kuadrat. Lebih besar sama dengan 1 dikurangi X. Gitu. Nah, dari sini sudah tidak ada harga mutlak gitu ya. Maka kita akan bisa melakukan suatu proses gitu ya. Di mana prosesnya kita akan punya kalau X ditambah 1 kuadrat maka X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 lebih besar sama dengan 1 dikurangi X. Bagian yang di sebelah kanan kita pindah ruas ke kiri semua, kita akan punya X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dikurangi X ditambah X lebih besar sama dengan 0. X kuadrat ditambah 2X ditambah X berarti 3X, 1 dikurangi 1, 0. Lebih besar sama dengan 0. Maka kita akan punya, tinggal aja. Kalau X-nya kita keluarkan, maka saya akan punya X ditambah 3. Artinya kalau kita kalikan, X kuadrat, X ditambah 3, 3X lebih besar sama dengan 0. Di sini akan memiliki suatu nilai. Yang pertama, X-nya itu sama dengan 0. Bagian yang kedua siapa? X ditambah 3. Itu sama dengan 0, maka saya akan punya X-nya adalah negatif 3. Kan gitu. Maka saya akan punya yang satunya adalah negatif 3, yang satunya 0. Berdasarkan dari garis bilangan, perhatikan ini tertutup. Kenapa tertutup? Dikarenakan dalam soal dia ada tanda sama dengannya gitu ya. Nah, sehingga kita akan bisa ngecek gitu ya, dari negatif 3, 0, bagian yang negatif mana, bagian positif mana gitu ya, cek aja, cek mau berapa. Misalkan saya mau cek ngambil X-nya sama dengan tidak boleh 0 atau negatif 3, selain itu boleh. Misalkan saya mau ngambil 1 aja ya, 1. Kalau misalkan 1 kemudian saya masukkan ke soalnya siapa? Yaitu X ditambah 3 lebih ya, kan ya. Soalnya kan ini. Karena sederhananya bentuknya kan kita dapatkan X dikalikan X ditambah 3 kan gitu ya. Maka kita akan punya 1 dikalikan dengan 4. Maka kita dapat nilainya adalah 4. 4 itu adalah positif. Maka bagian di wilayah ketika X sama dengan 1 berarti sebelah kanan dari 0 ini positif, 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 positif. Ketika melewati perbatasan dia berubah jadi negatif, negatif, negatif. Ini positif, positif, positif. Kan gitu ya. Nah, di mana yang kita arsir bagian mana? Lihat soal, kan lebih besar sama dengan. Maka yang kita arsir adalah yang bertanda positif. Itu yang kita arsir. Jika kita akan punya dari sini kita akan punya berapa? Negatif tak terhingga, koma negatif 3. Karena dari kiri ya, negatif terhingga sampai negatif 3. Atau kita mulai dari 0, kurungnya siku sampai positif tak terhingga. Karena ini tertutup loh ya. Ini tertutup, maka kurungnya adalah siku. Kenapa siku? Gitu ya. Dikarenakan tertutup, kenapa ini tertutup? Kita kembalikan ke soal. Karena apa? Ada tanda lebih besar sama dengan.
Itu merupakan jawaban untuk yang nomor 9. Sekarang kita lihat untuk latihan yang nomor 10, bagian terakhir. Kalau sekarang saya punya gitu ya, bahwa ada harga mutlak gitu ya, dari harga mutlak X ditambah 3X kurang dari sama dengan 2. Wah, harga mutlaknya double ya. Di dalam harga mutlak ada harga mutlak lagi, maka kita akan bisa membuat di sini gitu ya, bahwa berdasarkan definisi, kalau kita punya harga mutlak X gitu ya, kurang dari sama dengan harga mutlak Y, kita akan ekuivalen dengan siapa? X kuadrat dikurangi sama dengan Y kuadrat. Jadi kita akan mengkuadratkan sebelah kiri, begitu juga kita kuadratkan sebelah kanan. Nah, kalau ini kita kuadratkan, maka kita akan punya ya, harga mutlak dikuadratkan berarti harga mutlak kuadrat ditambah gitu ya, 2 dikalikan 3X dikalikan harga mutlak. Atau misalkan teman-teman masih akan ngecek kebenarannya, bisa cek begini ya berarti ya. Harga mutlak X ditambah 3X itu kalau kita kalikan dengan siapa? Harga mutlak X ditambah X. Nah, ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini kita kalikan dengan bagian ini, kita kalikan ini. Maka kita akan mendapatkan harga mutlak X kuadrat ditambah 6X harga mutlak X ditambah 9X kuadrat kurang dari sama dengan 4. Nah, bagian ini kita akan menggunakan definisi ya, bahwa harga mutlak X itu artinya siapa? Kan gitu ya. Akar gitu ya, akar dari X kuadrat kan gitu. Maka harga mutlak X itu akan kita ganti dengan akar dari X kuadrat kita kuadratkan. Lah akar bertemu dengan kuadrat kan hilang gitu ya, maka kita tinggal punya X kuadrat ditambah 6X harga mutlak X ditambah 9X kuadrat dikurangi 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, X kuadrat ditambah 9X kita punya 10X kuadrat ditambah 6X harga mutlak X dikurangi 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, ternyata di sini masih ada harga mutlak ya, X. Maka berdasarkan definisi, harga mutlak X akan bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0, bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kan gitu. Sehingga kita akan bisa ngecek dalam dua kasus. Kasusnya siapa? Gitu ya. Berarti kan di sini akan ada dua interval kan ya, di mana yang satunya X lebih besar sama dengan 0, yang satunya X kurang dari 0. Nah, kebetulan hanya ada dua saja gitu ya. Maka kita akan bisa melihat untuk kasus yang pertama gitu ya, jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0 gitu ya, maka kita akan punya harga mutlak X yaitu nilainya adalah X. Kan gitu. Maka kita punya 10X kuadrat ditambah 6X dikalikan X dikurangi 4, 10X kuadrat ditambah 6X kuadrat dikurangi 4, maka kita akan punya 16X kuadrat dikurangi 4 kurang dari sama dengan 0. Jika ini semua gitu ya, kita bagi dengan 4, kita akan punya 4X kuadrat dikurangi 1. Ini kalau kita faktorkan, kita akan punya 2X ditambah 1 sama 2X dikurangi 1. Kemudian, karena bagian yang di sini gitu ya, bagian ini kita punya nilai, berarti akan ada dua titik pemecahnya. Siapa? Yaitu bagian ini kita akan punya negatif setengah, bagian yang ini kita punya setengah, kan gitu ya. Maka negatif setengah sama setengah. Bagian yang diarsir yang mana? Cek aja gitu ya. Saya mau cek, ngambil X-nya berapa? Misalkan X-nya saya ngambil 0 aja, paling mudah ya. 0 masukkan ke soal sini aja ya. Soal yang mana? Yang bagian paling sederhana. Bagian ini boleh, bagian bawahnya ini juga boleh. Kalau saya masukkan X-nya ini 0, maka 4 dikalikan 0 kuadrat 0 dikurangi 1, berarti negatif ya. Negatif, berarti kalau negatif 1 dia negatif, berarti daerah 0, daerah kita ngambil X sama dengan 0 itu merupakan negatif. Perbatasan positif, 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 kan gitu. Yang kita arsir yang mana? Yang kurang dari, gitu ya. Yang bertanda negatif, kenapa? Di sini kurang dari sama dengan. Maka kita bisa mendapatkan solusi yang pertama, yaitu ya, pada kasus pertama siapa? Negatif setengah, koma setengah, kita iris dengan 0 sampai positif tak terhingga. Ini dari mana dapatnya? Nih, kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau kita iris ternyata kita punya yaitu 0 sampai setengah, gitu ya.
Yang saling beririsan kan hanya 0 sampai setengah saja, atau yang terarsir sebanyak dua kali gitu ya. Coba kalau kita melihat bagian ini, misalkan saya ngasih 0-nya di sini gitu ya. 0 itu di sini. Kalau lebih besar berarti kan ke sana kan ya. Nah, yang kita arsir 2 kali mana? Nah, berarti antara ini aja kan. Kita arsir. Untuk kasus yang satunya, jika X kurang dari 0, maka kalau kurang dari 0, maka nilainya kan ada negatif X ya. Nah, kalau negatif X berarti saya akan punya 10X kuadrat dikurangi 6X kuadrat dikurangi 4 kurang sama dengan 0. Maka kita punya 4X kuadrat dikurangi 4. Kalau saya bagi dengan 4 semua, saya akan punya X kuadrat dikurangi 1 kurang sama dengan 0. Maka kalau difaktorkan, saya akan punya X ditambah 1, X dikurangi 1. Dimana ini nanti titik memecahnya adalah negatif 1, yang bagian ini adalah 1. Negatif 1 berada di sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Cek lagi gitu ya, cek mau berapa, X-nya sama dengan 0 aja gitu ya. Kalau saya X-nya sama dengan 0, tak masukkan ke sini, berarti 0 kuadrat dikurangi 1 negatif ya. Nah, negatif bagian mana? Ini negatif, negatif, positif, positif, di sini positif, 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 kan gitu. Nah, sehingga kita akan punya, jadi bagian ini solusinya kita punya siapa? Nah, berarti kan punya ini ya, negatif 1,1. Tuh. Sekarang bagian ini ya, negatif 1,1 kita iris dengan negatif tak terhingga, 0. Negatif 0 dari mana? Ini X kurang dari 0. Nah, kalau kita iris ternyata yang beririsan yaitu adalah negatif 1,0. Sekarang dari penyelesaian pertama sama penyelesaian kedua itu kita gabung. 0 sampai setengah digabung dengan negatif 1,0, jadi saya akan punya negatif setengah, negatif 1, setengah. Ini merupakan solusinya. Nah, itulah terkait dengan jawaban soal latihan yang ada di bagian harga mutlak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.